أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama puji serta syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, juga nikmat kepada kita yang wajib kita syukuri. Allah memberikan begitu banyak nikmatnya, yang paling utama saat ini Allah kasih kepada kita kesehatan, kesempatan dan iman di hati kita masing-masing, sehingga tergeraklah hati kita untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianggaplah kita mendapatkan syafaat dan hari pembalasan kelak. Tidak ada di antara kita di masjid Allah ini dan seluruh yang mendengarkan melalui pengeras suara ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, adalah rukun bagi khatib untuk menyampaikan wasiat takwa, mengajak diri pribadi khatib dan seluruh jamaah, baik jamaah di masjid ini dan seluruh jamaah yang mendengarkan melalui pengeras suara ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah tema, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan kembali hakikat tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah pemilik langit dan bumi ini menciptakan kita ke muka bumi ini, bahwa Allah inginkan kita beribadah, mengabdikan seluruh secara totalitas diri kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan terbaik di setiap hari-harinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia atau Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini memberitahu bahwa pencapaian hidup kita di dunia ini
Tidak dilihat dari bagaimana banyaknya harta yang kita kumpulkan, bagaimana tingginya jabatan yang kita punya, dan bagaimana banyaknya amal yang kita kumpulkan. Melainkan Allah lihat yang paling baik amal ibadahnya, yang paling baik amalannya, yang paling baik ibadahnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan makna paling baik di sini adalah ibadahnya yang paling benar, ibadahnya yang paling ikhlas. Amal-amal terbaik adalah amal-amal soleh yang dikerjakan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan lillahi ta'ala, dan hanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang terjemahnya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan senantiasa beramal ibadah soleh, amal-amal yang benar dan ikhlas lillahi ta'ala, kita berharap terus ada peningkatan, terus ada perbaikan dari hari ke hari kita laksanakan di dunia ini. Bertambahnya usia kita, bilangan usia kita bertambah. Yang kita harapkan adalah kualitas ibadah kita juga bertambah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah? Dengan cara belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu, mengevaluasi bagaimana ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Kita ambil konteks sholat. Sejauh ini seperti apa pemahaman kita tentang sholat? Sejauh ini sudahkah kita tahu arti sholat? Sejauh ini apakah gerakan kita sudah benar? Maka di sini harapan adalah perbaikan-perbaikan yang kita lakukan setiap hari-harinya. Berlomba-lombalah kita menuju kualitas ibadah yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasunu amaluhu, wa sarwan nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita koreksi ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Dengan bertambahnya usia kita, bertambahlah kualitas ibadah kita. Rasul juga bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Orang yang merugi sama hari ini dengan sebelumnya, dan orang yang celaka, kata Rasul, orang yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Maka dari itu selalu ada perbaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia hidup sebelum mati, nikmat yang Allah kasih hidup ini, waktu yang Allah kasih kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita seorang muslim. Bahkan lebih berharga daripada harta yang kita punya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, harta yang kita punya hilang, kita bisa mencarinya. Namun apakah kita dapat mencari waktu yang telah hilang? Apakah mati yang telah datang bisa kita undur, bisa kita cari kembali? Tidak. Saudara-saudara sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, semua yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang kita bawa kecuali apa yang kita buat sebagai amaliyah baik, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh
betapa rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk selalu beramal kebaikan. Karena itu, marilah kita jadikan hidup ini penuh dengan pencapaian-pencapaian hidup yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika itu menyangkut juang Islam, terlebih itu menyangkut tarbiyah atau pendidikan dan juga dakwah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilaporkan oleh BKM tadi, apa kontribusi kita yang telah kita buat? Apa ikut andil kita? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang Habib sampaikan, mendatangi malam Rabu program BKM kita. Pengajian-pengajian yang di sini isinya mengevaluasi ibadah sholat kita dan mempelajari ilmu agama. Apa kontribusi kita untuk pendidikan agama anak kita? Ada didikan subuh yang kita programkan di masjid ini. Sudah sejauh mana perjuangan kita? Sejauh mana ikut andil kita di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu marilah kita kuatkan pencapaian kita untuk menabung di kampung akhirat. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat aina ma takunu yati bikumullaha jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bersama-sama, untuk dapat bekerja dan beribadah secara total, secara optimal yang dapat menghasilkan pencapaian terbaik. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.